Halo, assalamualaikum. Kembali lagi bersama saya, OG Exec Official. Selamat datang untuk yang baru bergabung. Jangan lupa diklik dulu tombol subscribe-nya ya, biar nggak ketinggalan video selanjutnya. Mantap. Kali ini saya akan membuat oplosan amisan dari bahan esen, yaitu yang berbahan water base. Jadi esen sendiri itu punya dua jenis, ada yang oil base dan water base. Nah, perbedaannya kalau oil base, oil ya berarti dari minyak ya. Jadi hasilnya itu minyak. Nah, kalau water base berarti jadinya air. Saya juga nggak tahu gimana prosesnya, yang pasti dia jadinya air. Itu kalau dites ke air, dia nggak naik ke atas tapi langsung tercampur sama air. Nah, kalau oil base ini kalau kita masukin ke air itu dia langsung naik ke atas. Nah, harapannya kenapa saya membuat dari water base, harapannya tuh lebih cepat manggil ikan dan tetap ada kekurangan dan kelebihannya. Nah, oleh karena itu saya akan coba mengoplos water base dan oil base, jadi semua kekurangannya akan tertutup gitu. Ini esen yang baru saya beli, baru datang ya. Semuanya ada 10 jenis. Ada 10 jenis esen per 10 mili. Nah, terus bahan yang murninya itu saya pakai ini, essential oil murni. Nah, perbedaannya kalau essential murni itu kalau yang bagus pasti pakai botol hitam. Dia ininya nggak bening, karena ternyata essential oil murni dia selain aromanya kuat, itu mempunyai khasiat. Dari aroma saja dia udah punya khasiat gitu. Nah, jadi dengan botol yang hitam ini aromanya tuh gak hilang gitu. Makanya dia harus disimpan dalam botol yang berwarna hitam, nggak bening. Biasanya kan kalau esen-esen biasa buat mancing itu kan warnanya bening putih ya. Kalau essential murni itu harus hitam gitu. Jadi dia punya khasiat. Nah, kalau botolnya diganti itu khasiatnya hilang. Aromanya sih tetap kencang, tetap bagus. Cuma dari khasiatnya itu bisa hilang gitu. Itu yang saya tahu. Makanya pasti hitam botolnya. Ya bagus juga kualitasnya. Harganya juga lumayan. Itu kebanyakan kalau essential murni itu astiri ya, biasanya sebut minyak terbang juga. Jadi kenapa sebut minyak terbang? Katanya dia karena dia cepat kabur. Maksudnya kabur apa ya? Maksudnya kabur tuh menguap. Nah, makanya sebut minyak terbang. Jadi sebenarnya penggunaannya itu kalau saya biasanya per 30 mili itu paling banyak 3 tetes. Dari oplosan 3 mili paling banyak 3 tetes saya pakai. Dan itu biasanya kadang-kadang per 1 minggu kalau mau dipakai tetes lagi. Kadang-kadang 2 minggu, jadi nggak pasti gitu. Kalau aromanya udah mulai hilang, saya tambah lagi. Tapi kalau dia masih kencang, saya nggak tambah. Kadang-kadang cuma tambah 1 gitu. Kenapa harus ditetes lagi? Karena khasiatnya itu pasti hilang. Pertama karena tercampur sama esen yang lain, kedua disimpannya di botol bening. Nah, itu alasannya kenapa harus ditetes lagi, dan penggunaannya pun nggak banyak. Nah, yang bikin OD itu sebenarnya ini, dia punya khasiat itu kalau pas ya, kalau bagus. Tapi kalau lebih itu justru malah jadi racun buat ikan. Jadi penggunaannya bener-bener
harus lebih baik kurang daripada lebih. Karena kenapa? Kalau lebih itu ikan malah kabur, karena yang dia terima itu bukan sebagai makanan atau obat, tapi jadi racun buat dia gitu. Nah, ini kebiasaan saya ngoplos ya. Ini kan esen baru, jadi aromanya sendiri saya belum begitu hafal, belum begitu paham dengan aroma. Jadi saya harus cium aroma dulu satu-satu buat mastiin dulu. Nanti tujuannya itu kita bisa setting mau aroma apa yang dijadikan dominan yang akan keluar. Nah, ini udang ya, ini udang. Ini saya beli dari seller Bekasi, beli online 8.000 per 10 mili, 8.000 perak. Harganya murah. Ini lumayan, tapi nggak terlalu ingat. Ini kepiting water base nih ya. Ini kalem banget ya. Terus yang satu lagi kakap water base. Nah, ini kakap baunya apa ya, cuma semiliwir, dikit banget. Nah, untuk sisanya ada belut, ada coya, terus ada cumi sama salmon. Ini 3 lagi aroma buah. Untuk buah kali ini saya nggak pakai, emang tujuannya buat bikin oplosan amis. Ini salmon ya, kita cium dulu. Ini oil base nih, yang 4-nya oil base. Aromanya nggak terlalu kencang. Belut hampir mirip seafood atau coya, tapi lebih kalem. Ini coya. Ini coya enak banget ya. Aromanya aroma amis gurih. Coya yang ini. Ini cumi oil base. Malah nggak ada, aromanya dalam. Nah, jadi saya pengen kali ini harapannya saya pengen dari salah satu tiga ini saya ingin membuat dasarannya water base gitu. Nah, tinggal aroma apa yang saya ambil sekarang. Udang. Kalau dari aromanya sih nggak beda jauh nih water base. Aromanya nggak beda jauh, maksudnya beda jauh tuh kencengnya nggak banyak, dikit. Jadi saya akan campur semua ini 10 mili, saya campur semua water base. Ini ada sisa tenggiri, saya pindah dulu. Bentar, saya nyari botol. Botolnya kosong. Ini botolnya bekas tenggiri, lumayan lah. Udah dicuci pakai alkohol ya, biar nggak terlalu ini. Ingat aroma
bekas menyuinya. Jadi ini per 10 mili 3 botol berarti 30 mili. Ini water base semua ya, nanti kelihatan. Memang ada tulisannya juga dari yang jualnya bahwa ini tuh non oil. Makanya saya tahu kenapa ini water base. Ini kakap ya. Fitting, buka lagi. Fitting 10 mili. Ini udang 10 mili. Udang 10 mili. Oh ya. Kita kocok dulu. Waduh. Aromanya jadi aroma udang kepiting yang keluar. Kakapnya ketutup. Ya. Nah, sekarang kita tambah yang oil base. Ini dominan coya, aromanya ada gurih, amis gurih. Untuk esen yang ini ya, coyanya ada amis gurih. Kita lihat apakah benar ini water base dan ini oil base. Kalau bener nih, yang coya pasti di atas, dia pasti di bawah, jadi dia pasti naik. Ini saya kasih kira-kira 5 mili ya, jadi nanti ada dominan coya biar ada gurihnya. Nah, kita ya, terlihat jelas coya langsung naik ke atas ya. Coyanya langsung naik ke atas, nggak nyampur bareng. Berarti ini bener water base, karena minyak sama air tidak mungkin akan tercampur. Kita tutup dulu. Ini aroma blood. Aroma belut ini baunya nggak terlalu keluar ya, dalam banget. Saya kasih 5 mili, itu tuh akan tetap dominan coya karena coya lebih kuat aromanya. Saya kasih lagi kurang lebih 5 mili.
kurang lebih 5 mili. Terlihat langsung naik, pisah. Dulu. Lumayan sisanya buat ngoplos lagi. Terus ini cumi oil. Mah, ini enak. Iya. Mama naon kayak Aromanya sama dalam juga. kayak Jadi dominannya akan tetap coya yang keluar. Jadi nantinya amis gurih berarti yang keluar. Ya, 5 mili. Kita lihat tetap misah, coya langsung naik ke atas. Yang terakhir salmon oil. Salmon juga sama, aromanya dalam, nggak terlalu keluar. Karena ini warnanya merah, saya kasih kurang lebih 3 mili biar lebih dominan water base, jadi nggak nyampe setengah. Kita tutup. Kita kocok lagi. Aromanya sedap, dasaran water base nya tercium. Dominan coya, ada gurih-gurihnya dikit. Ini ya jadinya ya. Ini bisa dipakai booster. Saya bikin amisan tuh tujuannya buat booster. Jadi buat mengelabui ikan. Kenapa saya pakai banyak jenisnya? Itu tujuannya buat nipu ikan. Jadi dia ikan ini merasa bahwa umpan kita memiliki bahan sesuai aroma yang kita pakai. Nah, biar dia mau makan gitu. Jadi sebagai pelengkap umpan yang kita pakai. Jadi ikan mau makan, jadi dia nggak cuma terpanggil terus merepes tapi nggak makan. Nah, tujuannya tuh biar dia mau makan gitu, karena ada bahan pelengkap di sini. Terus saya tetap pakai pige ya, karena ini esennya esen murni dari toko kimia, belum mengandung pige, propylene glycol. Ini PG. Tujuannya agar minyak sama air itu lebih tercampur, jadi dia lebih dekat. Kalau tercampur tuh nggak mungkin, tapi dia lebih dekat, lebih rekat. Penggunaannya kurang lebih 5 mili. Biar enak, ini aja. Ini kan 10 mili, berarti setengahnya 5 mili.
lebih 5 mili lah ya. Ini PG. Kayak umpan aja. Siap, kita kocok lagi setelah tambah PG. Nah, ini hasilnya. Ya, ini yang udah jadinya. Jadinya seperti ini. Warnanya bagus. Jadi warna oranye. Warna oranye. Nah, kita coba langsung pada air. Reaksinya seperti apa? Jadi ini kurang lebih 60% berarti ya. 60 sampai 65% ini berarti water base ya, bahannya water base. Desain water base. Kita coba sampai air. Ini air putih. Gelas kosong. Sebagai bahan perbandingan. Jadi kita tahu apa yang terjadi di dalam air. Ya, ini oplosan yang kemarin yang saya bikin untuk manggil ikan. Terlihat yang minyak naik ke atas. Minyaknya naik ke atas ya, terlihat. Cek dulu. Ini oplosan yang kemarin yang saya bikin untuk manggil ikan. Jadi terlihat ini warna kuningnya numpuk di bawah ya. Berarti umpan jadinya tuh dia menyebar di bawah. Nah, untuk di atasnya ya, kameranya jelek jadi nggak terlalu jelas, ini saya jelasin aja. Untuk minyaknya naik ke atas tapi nggak terlalu banyak. Kelihatan dari warna tuh dia diam di bawah oplosannya. Ini yang untuk manggil ikan. Kita coba yang booster yang kemarin kita bikin. Mantap boy. Kita coba booster sekarang. Nah, ini boosternya sisa segini lagi. Ada sebagian teman yang pengen nyoba, udah nggak punya cadangan lagi, sisa segini doang, makanya saya bikin lagi hanyiran, plosan hanyiran. Fungsinya sebagai booster juga yang ini. Ini kita coba ya. Terlihat nggak ada yang turun.
Ini kalau lihat begini, untuk booster itu nggak ada yang turun. Begitu turun dia ke air, itu sebagian besar langsung di atas ngambang. Jadi pas begitu dia nanti terbawa umpan turun, dia langsung ke atas. Nah, yang booster ini. Nah, untuk yang oplosan yang ini, yang pemanggil ikan ini, dia justru malah ke bawah gini. Sebagian besar yang ini itu malah ke bawah. Jadi di dasar dia. Gitu. Di bar di dasar. Nah, kalau yang ini ke atas. Jadi dari sini kita bisa lihat perbandingan dua oplosan ini saling menutup kekurangan gitu. Yang satu di bawah, yang satu ke atas jembarnya. Kita coba yang sekarang yang ini, yang water base. Ini belum ditetes apa namanya, essential murni ya. Ini saya pakai, ini saya beli dua, yang satu geranium, ini geranium, yang satu lagi hilang-hilang atau kenanga. Geranium udah biasa pakai, dulu biasanya buat galatama ikan mas, sekarang buat rembulan. Ini saya kasih ini ya, hilang-hilang atau kenanga. Saya mau kasih 2 tetes. Cukup 2 tetes. Nah, jadi harapannya, kenapa saya kasih essential murni juga yang ini, harapannya itu selain dia buat booster untuk amisan, dia juga dapat manggil ikan. Nah, dari bahan astiri inilah, bahan dari dari bahan essential murni ini yang tugasnya, yang fungsinya untuk manggil ikan. Jadi yang buat manggilnya essential oil murni, yang biar makannya ini water base ini atau water base. Mantep, kenangannya tercium, mantep. Ini kita coba sekarang ya. Kita belum dibuang air dulu. Ini bukan air aqua ya, air sumur. Sayang kalau air keluar buat minum. Nah, ini oplosan yang tadi yang baru. Ini kita coba sekarang sih. Mental reaksinya. Kelihatan nggak? Nah, lumayan terlihat ini ya. Jadi sebagian ada yang turun, tapi turunnya menyebar, nggak satu titik, dia langsung nyebar kemana-mana gitu. Sebagian ada yang di atas, cuma nggak ngumpul, nggak satu titik, jadi di atas nyebar juga. Nah, dari sini kita bisa tarik kesimpulan ya. Jadi dari kalau kita pakai 3 oplosan ini, itu saling menutupi kekurangan. Untuk yang manggil ikan, dia hanya di bawah. Begitu ditetes, dia cuma turun 1 titik. Yang paling banyak tuh ke bawah gitu, ke dasar ya. Menyebar ke dasar, terus bagian ke atas, cuma sedikit banget ya ke atas. Terus untuk yang booster yang kemarin saya bikin, ini
begitu ditetes dia ke atas, nggak ada yang ke bawah sama sekali. Nah di sini ini dua jenis ini udah saling menutup, yang ke atas sama yang bawah udah ada, cuma yang di tengah nggak ada. Nah ini water base ini yang buat menutup tengahnya, jadi ini cuma atas bawah, ini yang buat tengah. Jadi tiga kemungkinan itu udah terisi semua gitu, dengan harapan ikan betah di lapak kita. Kalau udah ada ikan lewat, dia betah di lapak kita gitu. Terus saya mau jelasin juga untuk sahabat dimanapun, untuk teman mancing dimanapun, saya buat video ini tidak untuk jual esen ataupun jualan ataupun mengiklanin produk yang lain. Tujuan saya adalah hanya untuk saling sharing dan berbagi pengalaman. Jadi seandainya sahabat ada yang mau sharing, silahkan tinggalkan nomor WA, kita saling sharing, saling pengalaman. Atau kalau ada sahabat yang malas bikinnya atau beli bahannya, boleh coba di saya yang udah jadi. Untuk harga bersahabat lah, tinggal di WA aja. Tapi untuk sekarang bahannya nggak ada, jadi saya buat emang untuk saya sendiri gitu, nggak untuk dijual. Ya kalau 10 mili 20 mili saya bisa gitu. Maksudnya kalau ada yang mau nyobain silahkan. Nah terus jadi gini sahabat, saya mau jelasin lagi. Fungsi esen sendiri itu sebenarnya untuk menipu ikan, itu yang pertama. Terus yang kedua, tujuannya biar lebih cepat memanggil ikan. Yang ketiga, agar ikan mau makan. Nah, jadi dari ketiga fungsi esen tersebut di atas, itu kembali lagi sama umpannya. Kalau mancingnya sendiri nggak masalah, umpan pasti makan. Pakai pelet biasa aja, kasih tetes esen mau dia. Tapi kalau udah mulai bersaing, itu tetap nomor satu umpan. Perbedaan umpan yang bagus sama esen yang bagus tuh, kalau esennya yang bagus, umpannya yang kurang bagus, itu dia jago di start awal. Begitu lempar, makan. Awal-awal nih, begitu lempar langsung makan. 2 kali, 3 kali, 4 kali, kurang lebih 10 menit sampai 20 menit. Dia bisa narik cepat. Karena esennya bagus, manggil ikannya cepat. Tapi setelah 20 menit itu terlihat stop dia makannya. Telat banget. Bahkan kadang-kadang nggak ada makan sama sekali sampai selesai. Nah untuk umpan yang bagus itu seandainya umpan yang nggak bagus, nggak pakai esen, itu dia makan telat. Mungkin yang pakai esen tadi dia udah 4 ekor 5 ekor, yang umpannya bagusnya belum dapat satu pun. Tapi setelah 20 menit dia akan terlihat, dia narik satu, kalau orang Sunda bilang ngereyeh. Nah di situ terlihat umpan yang bagus. Jadi esen yang bagus kalau tidak didukung dengan umpan yang bagus, itu hanya ngabret di awal doang, jago di awal doang. Jadi harus sama-sama bagus, umpannya bagus, oplosannya bagus, insya Allah top marko top. Ya nggak jong-jong amat lah gitu, walaupun dapat lapak kuburan. Tapi kalau dapat lapak bagus itu nggak bakal gagal, bisa-bisa ya tetangga bengong. Jadi sekian dari saya sahabat, mudah-mudahan ya pengalaman saya ini bermanfaat buat sahabat, dan kita bisa saling sharing ya, saling bertukar pikiran. Kalau komen di
YouTube kan terlalu panjang mungkin bacanya. Silahkan tinggalkan nomor WA. Begitu saya online, insya Allah pasti saya kontak, nggak masalah. Mudah-mudahan ya channel saya bisa lebih bermanfaat gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.